Sifat-sifat koloid. Nama kelompok: Abdullah Nurcholis, Adinda Alisha, Angelina Akmay, Astania Nanda, Alfa Syafa, Bralin Dwi. Efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid, karena partikel koloid lebih besar dari larutan. Partikel larutan lebih kecil daripada partikel koloid, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra, alias tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Partikel ini bergerak acak karena adanya tumbukan, sedangkan pada suspensi tidak ditemukan gerak Brown karena partikelnya terlalu besar, sedangkan pada larutan terjadi gerak Brown karena partikelnya kecil, namun tidak dapat teramati dengan mikroskop ultra. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan. Biasa yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar, sehingga ion-ion itu bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Karena koloid mampu menyerap ion-ion, maka koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang diserap. Selama koloid bermuatan, maka koloid ini tidak akan menggumpal karena muatan ion-ion yang sejenis tersebut akan saling tolak-menolak. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses penggumpalan partikel koloid. Karena koloid bermuatan jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan tolak-menolak sehingga tidak akan menggumpal. Namun lain halnya, jika muatan koloid dinetralkan sehingga tidak ada lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa saling menyatu atau berkelompok sehingga terjadi koagulasi. Yang artinya, koagulasi terjadi jika koloid dinetralkan atau tidak bermuatan. Bagaimana muatan bisa dihilangkan? Mencampur koloid positif dengan koloid negatif, sehingga muatannya akan saling menetralkan. Koloid yang bermuatan baik itu positif atau negatif ditambahkan dengan larutan elektrolit. Proses pemanasan, contohnya telur. Karena dipanaskan, maka telur akan menggumpal. Selain itu, bisa juga dengan proses pembusukan, pengadukan, atau pendinginan. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan menggunakan membran semi permeabel, ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion akan keluar, karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil. Sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semi permeabel. Proses ini diterapkan dalam dunia nyata, yaitu cuci darah. Itulah kenapa nama proses cuci darah namanya hemodialisis. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Koloid liofil dan liofob. Pada jenis-jenis koloid kita telah mempelajari bahwa salah satu jenisnya adalah sol, di mana sistem koloid sol merupakan jenis yang zat terdispersinya padat dan mediumnya cair. Secara umum, sol itu dibagi menjadi dua, yaitu liofil dan liofob. Sol liofil adalah partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik yang biasanya terjadi akibat adanya ikatan hidrogen. Sifatnya lebih kental dari liofob sehingga ukuran partikelnya lebih besar, sehingga gerak Brown pada liofil tidak besar. Sol
soliofob adalah antara partikel yang terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya atau tidak terjadi interaksi, sifatnya cenderung encer. Koloid pelindung. Soliofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap soliofob, di mana partikel-partikel soliofil akan mencoba melindungi soliofob, sehingga meskipun misalnya ada larutan elektrolit, soliofil akan melindungi liofob dari terjadinya koagulasi. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami.